seharusnya dipakai untuk orang banyak, misalnya uang untuk membangun sekolah atau memperbaiki jalan, malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Orang yang korupsi berarti tidak jujur, melanggar aturan, dan membuat orang lain jadi susah karena fasilitas umum tidak bisa dibuat dengan baik. Nah, alasan korupsi buruk itu satu, membuat orang lain lebih jelas. Uang yang seharusnya untuk semua orang malah diambil sendiri, jadi banyak orang tidak dapat mendapatkan yang bagus. Kedua, itu tidak jujur. Korupsi itu sama seperti berbohong dan mencuri. Itu perbuatan yang tidak baik dan tidak boleh ditiru. Tiga, menghambat pembangunan. Karena uangnya hilang, jalan, sekolah, dan rumah sakit jadi tidak bisa dibangun dengan baik. Terus yang keempat, bikin negara jadi susah. Nah, kalau banyak yang korupsi, negara kekurangan uang untuk membantu masyarakat. 5. Memberi contoh yang buruk. Orang yang korupsi memberi contoh jelek bagi anak-anak, padahal anak-anak harus belajar jujur. Selalu berkata benar dan tidak mengambil yang bukan milik kita. Yang kedua, ada disiplin, taat aturan, tepat waktu, dan tidak malas. Yang ketiga, ada tanggung jawab, menyelesaikan tugas yang diberikan dan tidak menyalahkan orang lain. Lalu yang keempat, ada kerja keras, berusaha sungguh-sungguh, tidak mencari cara curang. Lalu yang kelima, ada mandiri, bisa melakukan tugas sendiri tanpa menyontek atau bergantung pada orang lain. Yang keenam, ada sederhana, hidup apa adanya, tidak memaksakan diri ingin punya barang mewah dengan cara yang salah. Lalu yang ketujuh, ada adil, tidak pilih-pilih teman, tidak curang, dan memperlakukan semua orang dengan sama. Lalu yang kedelapan, ada peduli, mau membantu orang lain dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Lalu yang terakhir, ada berani berkata benar, berani menolak ajakan untuk berbuat curang atau nakal. Lalu ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan. Pegawai hanya melayani orang yang memberi uang, padahal seharusnya tidak bayar. Lalu yang kedua, ada suap dan gratifikasi. Memberi hadiah mahal agar urusan dipermudah, padahal itu tidak boleh. Dan yang ketiga, ada penyalahgunaan anggaran. Uang kegiatan laporannya dinaikkan supaya ada sisa uang untuk diri sendiri. Bilang harga barangnya 50.000, padahal harga sebenarnya itu hanya 30.000. Yang keempat, ada pungutan liar atau pungli, meminta uang padahal bukan petugas resmi, seperti tukang parkir yang sering ada di Alfamart atau Indomart yang suka meminta uang parkir padahal mereka itu bukan petugas resmi. Yang kelima, ada nepotisme, memilih teman atau keluarga sendiri untuk bekerja, padahal tidak sesuai kualifikasi. Dan yang keenam, ada mengambil barang atau fasilitas yang bukan haknya. Pakai mobil dinas untuk jalan-jalan, padahal itu kan mobil untuk bekerja, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, ada markup dan markdown, mengubah harga barang supaya dapat uang lebih. Prinsip anti korupsi. 1. Akuntabilitas bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan harus bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Contohnya tuh kalau kita dapat tugas, kamu bisa jelasin cara kamu mengerjakannya. Terus 2. Transparansi atau keterbukaan. Tidak menutup sesuatu dan mau menjelaskan dengan jelas. Contohnya tuh kalau pakai uang, iuran kelas harus bilang uangnya dipakai untuk apa. Terus 3. Integritas, sikap jujur dan baik. Tapi jujur meskipun tidak ada yang melihat. Contohnya tuh tidak menyontek waktu guru sedang memperhatikannya. 4. Keadilan, memperlakukan semua orang dengan sama dan tidak curang. Contohnya tuh tidak dikasih waktu bermain atau membagi kelompok. Terus 5 itu tanggung jawab, mengerjakan tugas dengan baik dan tidak menyalahkan orang lain. Contohnya tuh kalau tiket kelas
benar-benar melakukannya. Terus 6, disiplin. Mengikuti aturan dan tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu dan menyerahkan tugas dan tepat waktu juga. 7, kejujuran, berkata benar dan tidak mengambil yang bukan milik kita. Jadi contohnya tuh mengembalikan barang yang ditemukan. Terus kesederhanaan, hidup tidak berlebihan dan tidak memaksakan diri dan ingin sesuatu dengan cara yang salah. Contohnya tuh tidak iri sampai melakukan kecurangan hanya karena ingin punya barang. Terus 9 tuh berani menolak dan perbuatan salah. Ya, jadi berani bilang tidak jika diajakin menipu, menyontek atau berbuat curang. Contohnya tuh menolak ajaran teman untuk melihat jawaban yang benar saat ulangan. Selanjutnya ada faktor korupsi. Yang pertama, lingkungan keluarga. Kadang seseorang melakukan korupsi karena didorong oleh keluarga, contohnya ingin memenuhi gaya hidup mewah atau karena bisa jadi faktor ekonomi. Yang kedua, pendidikan kurang membentuk karakter baik. Pendidikan yang hanya fokus pada pengetahuan tetapi tidak mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan etika bisa membuat seseorang mudah melakukan korupsi. Contohnya, anak terbiasa menyontek dan dibiarkan saat dewasa bisa berani berbuat lebih besar. Yang ketiga, sikap dalam bekerja. Ada orang yang bekerja hanya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, bukan untuk memberi manfaat. Yang keempat, lemahnya pemerintah dan pengawasan. Jika negara atau pemimpin tidak tegas menindak korupsi, orang jadi merasa aman berbuat curang, tidak takut dihukum, bebas melakukan penyimpangan. Selanjutnya ada pencegahan korupsi. Yang nomor 1, pencegahan korupsi sejak awal atau preventif. Dengan cara yang pertama, membuat aturan yang jelas agar semua orang tahu apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, mengajarkan pentingnya kejujuran dan anti korupsi sejak kecil, baik di sekolah maupun di rumah. Nomor 2, ada memberi hukuman atau represif dengan cara menindak pelaku korupsi dengan cepat dan tegas supaya orang lain tidak meniru perbuatannya. Yang kedua, menyediakan tempat laporan yang mudah digunakan oleh masyarakat agar masalah korupsi bisa cepat ditangani. Nomor 3, pencegahan dari diri sendiri dengan cara hidup sederhana dan tidak iri dengan orang lain dan mengerjakan tugas dengan jujur, mengikuti aturan yang ada dan bertanggung jawab. A few moments later. Cakoknya. Wow, ada coklat dari ibu nih. Ada suratnya untuk Fempi dan Bedi. Terima kasih ya sudah bantu ibu membersihkan taman. Ini ada coklat kesukaan kalian. Dibagi 2 ya. Ibu pergi arisan dulu. Asik, dapat coklat. Fempi mana ya? Tapi aku tidak mau kalau coklat ini dibagi 2. Aku mau lebih banyak dari Fempi. Lagi ngapain, Bedi? Kok punya coklat? Punya dong. Ini punya Bedi. Karena Bedi baik, Bedi kasih Fempi sedikit. Wah, terima kasih, Bedi. Bedi baik deh. Ini harusnya dibagi 2 loh, Bedi. Masa Fempi cuma dapat 1/4 aja? Ayo. Tapi kan Bedi juga ikutan bersihin taman. Bedi aja leye-leye kok waktu Fempi siram tanaman.
loh, Bedi. Nggak boleh. Korupsi itu apa? Gak tahu. Enggak. Korupsi ya mengambil hak orang lain. Nah, ini harusnya setengah untuk Fempi dan setengah lagi untuk Bedi. Jadi ya coklatnya ini harus dibagi sesuai pesan ibu. Oh, gitu ya. Fempi, korupsi itu tidak baik ya? Iya, tidak baik lah. Jangan diulangi lagi ya, Bedi. Oke. Iya deh, iya. Ya udah, ini coklat tambahan untuk Fempi. Maaf ya, Fempi. Iya, Bedi. Terima kasih. Sama-sama. Halo, jadi di sini kita ada mini games yaitu sambung bola. Caranya kita sambungin bola dari satu kertas ke kertas lainnya. Oke, lalu menyambung terus sampai bolanya masuk. Berarti gamenya berakhir. Ini coklatnya. Orang mah di bawah ya. A few moments later. Ini coklatnya. Nah, kami ada yel-yel yang bisa adik-adik ikuti di rumah. Mana yel-yelnya? Aku anak Indonesia. Jujur, berani, bertanggung jawab. Tidak curang, tidak bohong.